我看你是不想。绅士大人怎么想都成，素未谋面，行此大礼，他们这是在干嘛？都需要跪地朝拜。你以为凭一点蛊惑之术？好，我打的手都酸了。不知道您是指？难不成你在怀疑大人？原来如此。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-36 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan King Li-Han yang tampak ingin pergi meninggalkan puncak angin dingin setelah dia melakukan pembantaian kepada Liu Mufeng. Kepergian yang begitu buru-buru ini membuat si Hai bertanya kenapa Li-Han tidak mengajak Leng Huan untuk ikut bersama dengan mereka. Sambil berjalan santuy, Li-Han menjawab harus ada seseorang yang tinggal di tempat ini. Jika nanti sewaktu-waktu Heilin kembali ke pavilion Lu Yinghai, maka akan ada yang memberikan informasi kepada King Li-Han. Tapi si Hai menganggap kalau Li-Han sepertinya sudah mempunyai perasaan dengan Leng Huan, jadi dia tidak ingin Leng Huan berada dalam bahaya. 我看你是不想。绅士大人怎么想都成。 Ketika sedang berada di depan gerbang, King Li-Han dengan sengaja menepuk pantat seorang murid yang sedang menyapu karena dia mengira murid tersebut merupakan Meng Po. Tapi Meng Po malah terlihat berpura-pura menjadi murid biasa dan berkata kalau King Li-Han sepertinya sedang nafsuan kepadanya. Ketika King Li-Han sudah terlihat panik, pada akhirnya Meng Po tertawa karena dia sudah berhasil ngerjain King Li-Han. 别装了，我不是，别瞎说啊！老大，被骗到啦！ Ternyata di sini King Li-Han ingin menanyakan informasi apakah Meng Po sudah menemukan tempat yang menjadi persembunyian Heilin. Meng Po berkata kalau dia sudah menemukan tempat tersebut, dia juga sudah menemukan sebuah kejutan di tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di sebuah tempat yang menurut Meng Po ciri-cirinya sangat cocok dengan yang diinformasikan oleh si Hai. Karena merasa penasaran, King Li-Han dan yang lain akan masuk ke tempat di hadapan mereka. Di sebuah pasar tepatnya di kota wilayah kekuasaan dari Sekte Yu, Meng Po menjelaskan hanya ada satu sekte yang mempunyai kota ini, yaitu Sekte Yu. Beberapa orang yang menggunakan baju hitam dengan senjata lengkap adalah orang-orang Sekte Yu yang sedang melakukan patroli di sekitaran pasar. Diketahui orang-orang ini menjaga ketertiban di sekitaran kota dan menerima persembahan dari orang-orang yang berada di dalam kota itu sendiri. Berdasarkan penyelidikan dari Meng Po, diketahui immortal terakhir yang membantai keluarga King Li-Han bergabung untuk menjadi anggota Sekte Yu. Tiba-tiba saja terlihat penduduk kota langsung bersujud setelah mereka mendengar suara lonceng yang berbunyi. Terlihat di sini King Li-Han sudah kepedean karena mengira orang-orang di dalam pasar sujud kepadanya. Tapi ternyata mereka sedang berdoa kepada lonceng yang sedang dibunyikan oleh Sekte Yu. 素未谋面，行此大礼，他们这是在干嘛？都需要跪地朝拜。 Melihat orang-orang bersujud, sontak membuat rubah kecil menganggap kalau Sekte Yu sepertinya diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Benar saja ketika ada seorang kakek tua telat untuk bersujud, seorang penjaga pasar langsung marah-marah. Di saat yang sama para penjaga juga terlihat marah kepada King Li-Han karena Bang MC tidak bersujud ketika mendengar suara lonceng suci. Ketika si Hai ingin mengambil tindakan, tiba-tiba saja King Li-Han meminta bantuan kepada Meng Po untuk mengurusi persoalan ini. 你们居然还敢站着！没想到来这么快。小女子初到此地。 Terlihat Meng Po menggunakan pengaruh sihir yang dia miliki untuk mendapatkan informasi mengenai Sekte Yu. Akan tetapi di luar dugaan, penjaga Sekte Yu sama sekali tidak terkena dampak sihir yang digunakan oleh Meng Po.
Bahkan para penjaga sudah bersiap untuk menangkap Meng Po yang masuk tanpa izin ke sekte Yu mereka. Momen ini pun membuat Meng Po pada akhirnya memberikan pelajaran kepada para penjaga dan menanyakan informasi mengenai menara Minghua dan seorang immortal bernama He Yilin. Dengan kondisinya yang babak belur, penjaga sekte Yu mengatakan kalau dia tidak mengetahui informasi mengenai menara Minghua dan tidak pernah mendengar nama He Yilin sama sekali. King Lihan pun kemudian ikut bertanya tentang keberadaan dari Tuan Sain yang berasal dari sekte Yu. Tanpa diduga, penjaga langsung memberikan informasi kalau Tuan Sain merupakan orang sekte Yu yang mengaku berasal dari alam dewa. Menurut kabar yang beredar, Tuan Sain bisa masuk ke dalam alam dewa dan di alam dewa mereka bisa mengambil buku keterampilan dan berbagai jenis senjata langka. Bahkan Tuan Sain juga mengaku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mendengar penjelasan penjaga ini tentu saja membuat si Hai merasa penasaran. Di saat yang sama penjaga kembali berkata kalau dia hanyalah murid luar dari sekte Yu, jadi tidak mengetahui bagaimana wajah dari Tuan Sain. Jika Lihan ingin mencari tahu tentang Tuan Sain, mungkin dia bisa menanyakan kepada murid gerbang dalam. Si Hai pun kemudian bertanya bagaimana mereka bisa bertemu dengan murid gerbang dalam. Penjaga ini kembali menjelaskan biasanya jika ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh murid gerbang luar, maka murid gerbang dalam akan turun membantu. Mendengar hal ini sontak membuat Meng Po kepikiran agar mereka membuat masalah besar di dalam pasar untuk memancing murid gerbang dalam keluar dari sekte Yu. Tak lama kemudian King Lihan dan rekan-rekannya berpura-pura menghajar murid gerbang luar sekte Yu untuk memancing murid gerbang dalam. Benar saja, murid gerbang dalam langsung datang dan melakukan serangan kepada Bang MC kita. Tapi ya begitulah, hanya dengan sekejap mata King Lihan berhasil membantai murid gerbang dalam sekte Yu. Meskipun sudah mengalahkan murid gerbang dalam, tapi King Lihan tidak bisa menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan atau wajah dari Tuan Sain. Untuk itulah sepertinya mereka memang harus masuk ke dalam sekte Yu terlebih dahulu. King Lihan juga tampak mengambil sebuah token agar mereka bisa menyamar menjadi murid gerbang dalam dari sekte Yu. Beberapa saat kemudian, Lihan, Meng Po dan si Hai sudah menyamar menjadi murid gerbang dalam dan masuk ke dalam sekte Yu untuk mencari tahu keberadaan Tuan Sain. Ketika mereka melewati seorang murid, tiba-tiba saja murid tersebut menanyakan token identitas dari King Lihan. Momen ini pun membuat Meng Po langsung mengeluarkan belati untuk melakukan serangan. Akan tetapi King Lihan menahan Meng Po karena dia punya solusi untuk hal ini. Bang MC kemudian melemparkan token pengenal kepada murid tersebut dan membuat murid itu yakin kalau Lihan merupakan murid gerbang dalam dari sekte Yu. Di saat yang sama Meng Po dan Lihan kemudian berakting agar mereka bisa mendapatkan informasi mengenai Tuan Sain dari murid di hadapan mereka. Dan benar saja, murid ini memberitahukan kalau upacara kenaikan akan dilaksanakan 2 hari lagi. Diketahui upacara kenaikan tersebut merupakan satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh Tuan Sain untuk memasuki alam dewa tanpa batas dan mencari kesempatan mendapatkan banyak harta di alam dewa. Informasi yang didapatkan ini langsung membuat King Lihan dan Meng Po berterima kasih kepada murid tersebut. Berterima kasihnya King Lihan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.